Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi khususnya untuk siswa kelas 11 RPL dan 11 Tata Boga. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun masih secara daring. Ini materi Ibu sampaikan dalam bentuk rekaman. Semoga dengan rekaman ini sedikit banyak membantu kalian dalam belajar. Oke, materi yang pertama yaitu adalah baris dan deret. Oke, materi baris dan deret ini sebelumnya pernah kalian dapat di kelas 9 atau 8 waktu kalian duduk di bangku SMP. Jadi, Bunda Siti ini sifatnya mengingatkan kembali materi yang sudah pernah kalian pelajari, sehingga kalian diharapkan lebih menguasai kembali terhadap materi ini. Pertama, seperti biasa, sebelum kita memasuki pelajaran intinya, kita akan belajar dulu mengetahui apa kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu apa nanti batasan-batasan yang akan kita pelajari. Jadi di poin 3.5, poin 3 ini adalah aspek pengetahuan dan poin 4 adalah aspek keterampilan. Pada aspek pengetahuan itu yang pertama 3.5 itu tentang menganalisis barisan dan deret aritmatika. Kemudian pada poin 3.6 yaitu menganalisis barisan dan deret geometri. Kemudian untuk level keterampilannya 4.5 itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret. Kemudian poin 4.6 itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Jadi ada dua yang akan kita pelajari yaitu tentang aritmetika dan geometri. Sebelumnya kita belajar dulu mengenai peta konsep dalam materi baris dan deret. Jadi baris dan deret nanti kita akan belajar tentang ini barisan aritmetika, barisan geometri, ada deret aritmetika, ada deret geometri, dan deret geometri tak hingga. Di sini ada rumus-rumus singkat yang Bunda Siti tuliskan. Nanti pemanfaatannya adalah pada materi. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam pendahuluan. Jadi sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu untuk barisan dan deret ini, baris dan deret ini pemanfaatnya seperti apa. Kita lihat pada pendahuluan. Nah, ini konsep barisan dan deret itu dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh konsep barisan dan deret. Yang pertama, dalam dunia komputer. Di dunia komputer sendiri ini, contohnya ini adalah flash disk. Oke. Nah, kenapa sih Bu kok flash disk bisa menggunakan konsep baris dan deret? Kita tahu bahwa pada flash disk ini lahir di tahun 2000-an. Kalau tahun 2000-an awal itu masih kita menggunakan disket. Untuk yang RPL pasti tidak asing karena ada materi pengenalan ya. Nah, di 2000-an awal masuk ke 2000 sekitar 2004 2005 itu kita sudah mulai mengenal flash disk walaupun besarnya hanya 8 MB. Nah, ini kalau kalian simak si flash disk ini itu dia berkembangnya menggunakan barisan. Yang pertama dia 1 GB. Nah, dia pasaran itu terus 1 GB. Dulu kan pertama 8 meningkat 16 MB, 16 masuk ke 32 ke naik lagi 64 ke 128 dan seterusnya. Dan sekarang pun juga dalam pasaran dulu 1 GB kalau kalian pernah itu memang sedikit sekali memorinya. Kemudian dari 1 kita naik ke 2, 2 naik ke 4, 4 naik ke 8, 8 naik lagi hingga saat ini kapasitas terbesar adalah 128. Mungkin kalau kalian ada yang menemukan di atas 128 nanti Bunda Siti dikasih tahu ya. Jadi kalau kita lihat ini 1 dikalikan 2 kan jadi 2 GB, 2 kalikan 2 jadi 4, 4 kalikan 8, 4 kalikan 2 jadi 8, 8 dan seterusnya. Ini merupakan dia konsisten dia perkalian 2 itu salah satu pemanfaatan dari barisan. Oke, kemudian dalam dunia fashion ini untuk jurusan yang busana pun kita juga ada yang menggunakan barisan dan deret. Jadi jangan dianggap matematika itu tidak terlalu bermanfaat. Untuk apa kita belajar matematika nanti tidak akan dibawa hidup, tidak seperti itu. Tetapi banyak sekali ilmu dalam matematika ini yang akan kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kamu lihat ini roknya tumpal ya, bersusun ya. Nah, kalau kita ini bersusun
Lihat baju tumpuk pada salah satu pemanfaatan baris dan deret dalam dunia fashion. Semakin ke bawah tumpukan baju tersebut semakin lebar. Jadi kalau kita lihat misalnya ini dia misalnya ya ini 3 cm, kemudian di tumpuknya lagi dia numpuk lagi 3, berarti dari bawah ke sini dia jadi 6, dari bawah ke sini lagi dia nambah 3 lagi jadi 9 dan seterusnya. Nah, itu contohnya untuk yang busana. Nah, untuk dunia kuliner sendiri, kalau kalian sering lihat itu ada ada ini roti wedding ya. Kalau roti wedding itu biasanya adanya di adat-adat modern. Jadi kalau pernikahan yang masih menggunakan tradisional jarang ada cake wedding, tapi kalau untuk untuk yang pernikahan ala modern biasanya sudah ada wedding cake atau roti pernikahan. Nah, ini pun juga pembuatannya bersusun menggunakan baris dan deret. Kok bisa, Bu? Kita lihat dari diameternya. Mungkin diameternya awalnya 4 meningkat lagi jadi 8 meningkat lagi jadi 12. Contohnya seperti itu. Jadi tetap menggunakan susunan yang dengan susunan yang tidak asal. Jadi kita enggak kira-kira tidak seperti itu, tapi para pembuat ini, para pengrajin ini tentu memperhatikan detailnya. Nah, ini sebetulnya mereka menggunakan konsep baris dan deret tanpa mereka sadari. Nah, harapan Bunda Siti karena kalian sudah menyadari konsep barisan dan deret, semoga dalam pemanfaatannya nanti di kehidupan sehari-hari kalian bisa menemukan, oh iya ini kayak yang diajari Bunda Siti dulu tentang baris dan deret. Kita masuk ke pola bilangan dan barisan bilangan. Ini pintu masuk ke materi barisan dan deret. Kita kenalan dulu apa itu pola bilangan dan barisan bilangan. Oke, nah di sini ada sekumpulan bilangan yang sering ditemui mengikuti pola tertentu. Misalnya ada bilangan asli, kemudian ada bilangan genap. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bilangan genap itu dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian bilangan ganjil itu dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Oke, nanti kalian coba ditemukan lagi macam-macam barisan itu apa saja gitu ya. Nah, sedangkan pola bilangan itu digunakan untuk menentukan urutan atau letak suatu bilangan dari sekumpulan bilangan. Misalnya bilangan keempat dari bilangan ganjil. Berarti bilangan ganjil 3, 5, 7, 9. Bilangan keempatnya berarti adalah ini bilangan 3 sebagai bilangan 1, 5 sebagai bilangan 2, 7 sebagai bilangan 3, 9 sebagai bilangan 4. Berarti ini bilangan keempat dari barisan tersebut adalah 9. Nah, dengan pola seperti ini, maka kita tahu bilangan ke-12, bilangan ke-20 itu akan ditentukan dengan mudah. Bagaimana caranya, Bu? Kita lihat kan 3 ke 5 itu nambah berapa, sayang? 3 ke 5 itu nambah 2, 5 ke 7 juga nambah 2, 7 ke 9 nambah 2, berarti bertambah terus. Jadi kita untuk mencari suku ke-12 dan suku ke-20 pun akan lebih mudah karena kita sudah mengetahui polanya. Nah, barisan bilangan adalah susunan suatu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola atau aturan tertentu. Anggota barisan bilangan disebut suku barisan. Nah, suku barisan itu ada biasanya kita nyebut ada U1, U2, U3, dan seterusnya. Itu yang namanya barisan. Kemudian kalau deret ini dia hampir sama dengan barisan tapi dia dijumlahkan. Intinya ada jumlahnya. Nah, ini kamu lihat kan. Jadi kalau Bunda Siti mudahnya adalah kalau barisan itu kan adalah suku yang berjejer membentuk pola tertentu. Ya, kalau kita sering lihat coba baris, berarti ketika kita suruh baris, berarti kan kita berjajar membentuk suatu pola. Misalnya pola 3 bersah, berarti kita akan membentuk barisan 3 bersah. 3 membentuk pola 3. Nah, sedangkan deret itu adalah barisan yang dijumlah. Oke ya. Kalau barisan adalah suku yang tersusun, itu yang tersusun sesuai pola, sedangkan deret itu adalah barisan yang dijumlah. Oke. Nah, si deret ini terbagi menjadi 2, yaitu deret berhingga dan deret tak hingga. Kalau deret berhingga sudah ditentukan, penjumlahan dari suku ke-1, deret suku ke-1 misalnya sampai suku ke-10. Itu namanya berhingga. Kalau deret tak hingga itu
deret dari suku ke-1 sampai tidak yang ditentukan atau suku ketiga sampai yang tidak ditentukan. Itu namanya deret tak hingga. Nah, kita jalan ke contoh soal. Nah, di contoh soal ini ya, contohnya tuliskan 5 suku pertama barisan UN sama dengan N plus 1 kuadrat. Kemudian yang kedua, tuliskan 5 suku berikutnya dari barisan 1, 5, 9, dan seterusnya. Nah, ini kita akan tulis dari rumus UN sama dengan N plus 1. Kalau dia suku ke-1 di sini, nilai N akan digantikan oleh angka 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Suku kedua, berarti nilai N digantikan dengan angka 2. 2 plus 1, 3 kuadrat sama dengan 9. Kemudian untuk suku ketiga, berarti N-nya digantikan dengan angka 3. Gitu seterusnya. Suku kelima, berarti N-nya digantikan dengan 5. Suku 9, berarti N-nya digantikan dengan 9. Nah, dari perhitungan tadi, 5 suku pertama kita bisa peroleh 4, 9, 16, 25, dan 36. Nah, untuk nomor 2, kita akan menuliskan barisan dari 1, 5, 9, dan seterusnya. Nah, ini bedanya kalau yang pertama itu sudah ada rumusnya, jadi kita tinggal memasukkan aja. Untuk yang kedua, ini kita harus simak dulu. 1, 5, 9. 5 suku berikutnya. Nah, kita analisa di sini. U1 nilainya 1, U2 nilainya 5. Nah, 1 ke 5 itu kan nilainya ditambah 4. Nah, terus suku kedua dan suku keduanya 5, suku tiganya 9. Nah, 5 untuk bisa menuju 9 itu dia ditambahkan 4 juga. Jadi sama. U1 ke U5 itu nambah 4. U1 ke U2 itu nambah 4. U2 ke U3 itu nambah 4. Berarti nambah 4 dan seterusnya. Setelah ini 9 ditambah 4, 13. 13 tambah 4, 17. 17 tambah 4, 21. 21 tambah 4, 25. 25 tambah 4, 29. Berarti kita dapat nilainya 5 suku setelah 159 adalah 13, 17, 21, 25, 29. Oke, semoga apa yang diterangkan Bunda Siti bisa dipahami. Setelah ini, jangan lupa cek pada Google Classroom ada penugasan tentang barisan, tentang pola bilangan. Oke, sekian dari Bunda Siti. Jika ada pertanyaan nanti bisa disambung melalui grup WhatsApp ataupun melalui Japri Bunda Siti ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.